Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, saya mengajak kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami kenal dan yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau memelihara kami, Engkau menjaga kami, bahkan selalu memberikan kami kekuatan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam sorga. Pada pagi hari ini sebelum kami memulaikan aktivitas kami rindu Tuhan mendengarkan sabda firman Allah. Karena firman-Mu yang selalu memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami kemampuan, dan kami bisa bertumbuh di dalam Kristus lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami sambut firman-Mu, urapan Allah menjadi milik bagian hamba-Mu yang berbicara lewat kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita ada pada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Anugerah Tuhan itu sangat besar bagi kita. Tuhan selalu menemani kita, Tuhan selalu sayang pada kita. Nah, pada saat ini kita akan langsung mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 1, ayatnya yang ke-28 saya akan membacakan kepada kita semua. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tema renungan pagi kita pada pagi hari ini adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Kehidupan di bumi adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Apa yang kita miliki di dunia ini, itu adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Dan kita diberikan tanggung jawab dan kita adalah pengawas-pengawas dari apa yang telah Tuhan percayakan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama di dunia ini, Ia mempercayakan mereka untuk memelihara ciptaannya dan menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang dapat dipercayakannya. Nah, di dalam Kejadian pasalnya yang ke-28, saya kembali membacakan kepada kita semua. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pekerjaan yang pertama kali yang telah Tuhan berikan kepada manusia yang pertama yang Tuhan ciptakan, Adam dan Hawa, adalah mengelola dan memelihara barang-barang milik Tuhan yang ada di bumi ini. Di Mazmur pasalnya yang ke-24, Mazmur pasal 24 ayatnya yang pertama berkata begini, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang ada di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita miliki pada saat ini, itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 4, ayatnya yang ke-7b berkata begini, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Apa yang kita terima di dunia ini, itu adalah sebuah tanggung jawab atau kepercayaan yang Tuhan berikan. Kita dapat dipercayai lewat apa? Tanggung jawab kita. Ketika kita mempunyai rasa tanggung jawab, kita pasti akan dipercayakan beberapa hal. Di dalam Matius pasalnya yang ke-25, di dalam Matius pasal 25 ayatnya yang ke-14 sampai 30, di situ menceritakan bagaimana perumpamaan tentang talenta.
bagaimana Tuhan mempercayakan kepada hamba-hambanya untuk mengembangkan talenta. Saya akan bacakan ayat 14 dan 15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Dalam perumpamaan ini, Tuhan mempercayakan hamba-hambanya, ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada juga yang 1 talenta, menurut kesanggupan yang masing-masing. Nah, di dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat cerita ini, hamba yang menerima 5 talentanya, dia pergi mengembangkan talenta yang telah dipercayakan kepadanya. Hamba yang 2 talenta juga pergi mengembangkan talenta yang telah dipercayakan kepadanya. Hamba yang 1 talenta juga pergi menguburkan talenta yang telah Tuhan percayakan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menerima 5 dan 2 talenta pergi mengembangkan talenta itu sehingga mereka mendapat banyak talenta. Mereka menunjukkan kepada tuannya bahwa mereka ini adalah orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan apa yang telah dipercayakan kepada mereka. Nah, hamba yang 1 talenta pergi menguburkan talentanya sehingga tidak berkembang. Dia tidak merasa dipercayai, dia tidak merasa ada tanggung jawab, dia tidak punya tanggung jawab sama sekali. Artinya talenta itu tidak berkembang, segitu-segitu saja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita dipercayakan, kita harus tunjukkan bahwa kita ini bisa dipercaya. Kita ini adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Kita dapat dipercaya karena apa? Karena kita memiliki rasa tanggung jawab. Tidak ada hal lain selain itu. Kita harus bisa bertanggung jawab. Sehingga ketika kita bisa bertanggung jawab, kita akan dipercayai. Firman Tuhan juga berkata bahwa di dalam ayatnya yang ke-21 tentang hamba-hamba ini tadi, talenta, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu ini, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan tuanmu ini. Jadi, setiap kepercayaan yang telah Tuhan percayakan kepada kita, kita harus memiliki rasa tanggung jawab. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa Lukas 10 ayatnya yang ke-16 berkata begini, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan dipercayakan perkara besar. Saudara setia dalam perkara kecil, saudara akan dipercayakan perkara besar. Begitu juga sebaliknya. Saudara tidak setia dalam perkara kecil, saudara tidak akan dipercayakan dalam perkara besar. Jadi mari kita sama-sama setia dan memiliki rasa tanggung jawab kepada Tuhan lewat kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang kita miliki di dunia ini, apa yang kita dapatkan di dunia ini, itu milik Tuhan. Kita punya tanggung jawab untuk mengelola dan memeliharanya. Mari sama-sama jemaat GPDI TBRS Bogor, kita harus tunjukkan bahwa kita ini dapat dipercaya. Terima kasih. Inilah firman Tuhan renungan pagi kita pada saat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat penyertaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Di mana firman Tuhan kembali menegaskan kami, kembali mengajarkan kami bahwa kami harus menunjukkan bahwa kami ini adalah orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, setiap tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kami, kepercayaan Tuhan itu kami akan menjaga dan mengelolanya dengan baik. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih setiap pekerjaan kami hari ini. Tuhan yang selalu menolong kami, Tuhan yang selalu melindungi kami, Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan, bahkan berkat-berkat Allah yang kami nikmati. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami melangkah dengan iman. Kami melangkah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.